Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang sholih dan sholihah. Mudah-mudahan kabar kalian sehat selalu ya. Walaupun pembelajaran daring, tapi harus tetap semangat. Baik, silakan kalian persiapkan alat tulis terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini adalah tema 3. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan kalian lihat di halaman 71 pembelajaran kedua. Nah, ini adalah pembelajaran IPA yang kita akan bahas adalah tentang penyakit pada organ pencernaan. Jadi, pada organ pencernaan manusia, penyakit itu terdapat 3. 3 penyakit ini yang kita akan bahas, yaitu adalah diare, disentri, dan penyakit cacingan. Kita akan bahas satu persatu. Yang ke-1 yaitu adalah penyakit diare ya. Penyakit diare ini adalah penyakit di mana si penderita mengalami buang air besar bercampur air berkali-kali, yang suka bolak-balik ke kamar mandi ya, mengalami buang air besar berkali-kali terus ke kamar mandi. Itu namanya adalah penyakit diare. Penyakit diare ini biasanya dialami oleh anak-anak yang gemar jajan sembarangan ya. Dan penyakit diare ini seringkali disebabkan oleh virus, oleh bakteri, alergi, atau tidak tahan makanan tertentu atau kurang bergizi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah penyakit yang kedua, yaitu adalah penyakit disentri. Di sini kita lihat gambarnya 2.3 ini merupakan sakit dari organ pencernaan disentri ya. Penyakit disentri ini adalah penyakit radang usus disertai diare berdarah ya. Kemudian pada penyakit disentri ini mengalami 2 jenis. Yang pertama itu adalah disentri baksiler dan disentri amebik ya. Penyakit ini gejala awalnya yaitu adalah demam dan mencret. Bahkan buang airnya terkadang berdarah. Ini adalah penyakit disentri ya. Penyakit disentri ini tadi yaitu menyerang usus. Ya, ususnya itu mengalami radang disertai diare berdarah. Kemudian selanjutnya di halaman 73 penyakit selanjutnya yaitu adalah penyakit cacingan. Penyakit cacingan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada cacing gelang, ada cacing tambang, dan ada cacing kremi. Kita bahas satu-satu. Cacing gelang ini adalah yang biasa masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar atau tidak bersih. Gejalanya seperti perut mulas, mencret, dan kembung. Pengobatannya dilakukan dengan memberikan obat cacing yang tepat melalui resep dokter. Itu adalah penyakit cacing gelang. Selanjutnya yaitu ada cacing tambang. Cacing tambang ini disebabkan oleh cacing tambang sendiri tersebut ya. Ini telur cacing tambangnya itu masuk ke dalam tubuh melalui kulit, khususnya kaki dan tangan ya. Gejala pada cacing tambang ini seperti perut mulas, mencret ya, atau kembung. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah cacing kremi. Cacing kremi ini masuk ke dalam sistem pencernaan, ialah melalui makanan dan minuman mentah dan tidak bersih. Nih, ketika kalian meminum air putih tanpa dimasak terlebih dahulu, berarti kan air mentah ya. Nah, ini kalian akan mengalami yang namanya penyakit cacing kremi. Selanjutnya yaitu di halaman 74 ini kita akan berdiskusi, kita mengerjakan di tabel tentang sebab-sebab penyakit. Di sini ada penyakit diare, penyakit disentri, dan penyakit cacingan. Kita isi bersama-sama. Yang pertama ada penyakit diare. Penyakit diare itu disebabkan oleh kuman yang menular. Kuman yang menular. Nih, penyebab diare yaitu kuman yang menular. Kemudian, tanda-tanda dari diare. Baik, Bu Amel lanjut. Tanda-tanda diare yaitu buang air besar bercampur air. Silakan diisi di buku paket ya. Kemudian diare cara mencegahnya,
meminum larutan garam dan gula. Itu adalah dari penyakit diare, penyebab, tanda-tanda, dan cara mencegahnya. Sekarang yaitu penyakit disentri. Penyebabnya adalah protozoa entamoeba histolytica. Tanda-tandanya sakit perut, diare, dan demam. Cara mencegahnya bagaimana? Yaitu pengobatan emetin dan diodokuin. Ini adalah dari disentri. Selanjutnya yang cacingan. Ya, penyebab cacingan itu ada cacingan gelang, ada cacingan tambang, dan ada cacing kremi. Nah, di sini tanda-tandanya yaitu gatal-gatal pada liang dubur. Gatal-gatal pada liang dubur. Selanjutnya cara mencegahnya meminum obat cacing. Silakan diisi di buku paket kalian masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu di halaman 77, ayo mengamati. Ini tugas yang pertama. Tugas yang pertama, jadi kalian menonton televisi ya. Nanti kalian temukan 3 iklan. Di sini cara mengerjakannya, misalkan kalian menonton iklannya itu ada di RCTI, tulis RCTI, SCTP atau seperti apa. Nama produknya, misalkan iklan yang kalian lihat adalah tentang odol Pepsodent, tulis di sini sebanyak 3. Nah, unsur iklannya kalian jawab menarik atau tidak menarik misalkan. Kemudian iklannya itu berwarna atau tulisannya itu tidak menarik atau bagus atau seperti apa, silakan di sini tulis. Nah, kekhasan bahasa pada iklan cukup kalian jawab baku atau tidak baku, kalimatnya baku atau tidak baku ya. Kemudian bisa juga dengan secara bahasa resmi atau tidak resmi. Seperti itu. Cukup 3 iklan saja. Itu adalah tugas yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini kita mengerjakan ayo mengamati di halaman 79. Bagaimana pendapatmu tentang bahasa yang digunakan pada iklan? Nomor 1. Apakah terdapat kalimat yang bertujuan memengaruhi penonton? Jawabannya adalah ya, diberi tanda centang. Nomor 2-nya, apakah menggunakan kalimat untuk memperkenalkan produk? Jawabannya ya. Nomor 3, apakah menggunakan kalimat slogan? Jawabannya ya. Apakah terdapat penggunaan kata-kata yang unik? Jawabannya ya. Apakah bahasa yang digunakan bersifat formal atau resmi? Jawabannya adalah ya. Kemudian kita isi untuk menemukan ciri-ciri bahasa iklan di bawahnya di sini. Nomor 1 ciri iklan yaitu adalah informatif. Informatif itu adalah jelas dan singkat. Yang kedua, efektif. Maksudnya adalah tata bahasa yang menonjolkan atas atribut realistis tersebut iklannya. Yang ketiganya, menggugah. Arti menggugah itu adalah mencermati apa kebutuhan pada konsumen tersebut. Jadi ciri-ciri bahasa iklan ada 3. Yang pertama informatif, yang kedua efektif, yang ketiga menggugah. Silakan kalian tulis dan kalian isi di buku kalian masing-masing. Baik anak-anakku, selanjutnya yaitu adalah properti seni tari yang digunakan. Seperti kalian ketahui bahwasannya ketika kita menari kita menggunakan properti yang digunakan. Seperti contoh sebelumnya, kalian yaitu menari tarian manuk dadali menggunakan selendang, mahkota atau seperti apa. Nah, ini adalah tugas kedua kalian, yaitu kalian menyebutkan nama tarian tradisional dari nomor 1 sampai nomor 18. Boleh mencari sumber di internet, silakan. Tarian tradisional cukup jawab 1 tarian saja. Jika ingin lebih dari 1 silakan. Baik, selanjutnya kita lanjut di halaman 85. Ini adalah pembelajaran PPKN, yaitu mengamati aktivitas masyarakat di suatu tempat tertentu. Di sini kita amati bersama-sama ya. Kita lihat gambar pertama ini adalah gambar pasar swalayan. Di sini kalian tulis pasar swalayan. Gambar pertama. Lanjut gambar keduanya, ini adalah gambar stasiun kereta. Stasiun kereta.
Gambar ketiga yaitu perkebunan. Baik, gambar terakhir yang keempat yaitu adalah pabrik jahit. Silakan ditulis. Pabrik jahit. Nah, kalian sudah menemukan tempat 4 dari gambar tersebut. Sekarang kita tuliskan aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, pasar swalayan. Aktivitas yang dilakukan yang pertama yaitu adalah jual beli. Yang keduanya yaitu tawar-menawar. Stasiun kereta yang pertama aktivitasnya yaitu membeli tiket. Dan yang keduanya adalah tanya jawab. Tanya jawab ini kereta jurusan mana ya, sampai mana, stasiun mana gitu ya. Kemudian yang ketiga perkebunan aktivitasnya. Yang pertama yaitu menanam tumbuhan. Dan yang keduanya adalah memetik buah. Selanjutnya aktivitas yang pabrik jahit yang pertama yaitu transaksi. Yang keduanya yaitu membuat atau menjahit bahan. Bu Guru ulangi, membuat atau menjahit bahan. Selanjutnya yaitu di halaman 89 di Ayo Mencoba. Di sini ada sebuah petunjuk untuk membuat pertanyaan tentang hidup rukun dalam perbedaan. Silakan kalian buat 5 pertanyaan. Baik, Bu Amel ulangi. Di halaman 89 ini kalian membuat pertanyaan tentang hidup rukun dalam perbedaan. Ingat, dalam membuat pertanyaan itu ada rumusan 5W plus 1H ya. Bagaimana, mengapa, di mana, kapan, siapa, di mana, dan lain sebagainya. Silakan kalian buat 5 pertanyaan ini ya. Contoh nomor 1. Apa yang menyebabkan hidup rukun? Tanda tanya. Nah, nomor 2 sampai nomor 5-nya kerjakan masing-masing dan kerjakan sendiri ya. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajarannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Bu Guru. Kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.